Ratna, dia datang lagi. Rat, dia benar-benar datang sendirian loh. Emangnya kenapa? Waktu terakhir kali dia kesini kan, kamu ngatain dia. Beraninya datang rame-rame. Masa sih saya ngomong gitu? Masa kamu lupa sih? Waktu dia datang berlima, yang pada ngajak yang ke disco. Halo Ratna. Ada apa? Oh ya, ini buat kamu. Apa nih? Kamu nyuri dari mana? Dari lemari ibu kamu? Makasih. Saya mau ngomong sebentar. Saya bawa senjata. Jadi jangan coba-coba teriak. Mau kamu apa sih? Yang terang kamu mempermalukan saya di depan umum. Padahal saya memberikannya pada kamu dengan tulus. Harusnya kamu terima dengan baik-baik dong. Saya tahu kamu sulit percaya. Tapi asal kamu tahu aja. Sejak pertama saya lihat kamu, saya benar-benar jatuh cinta. Stop. Jangan ngomong itu lagi. Tapi saya serius. Kamu pikir ngapain saya datang kemari siang malam ngematin kamu? Kalau bukan karena sayang sama kamu. Oke. Tapi kita jangan bicara di sini. Di mana? Kita cari hotel? Anak kecil. Saya bukan anak kecil. Kita bicara di rumah. Di rumah? Itu yang dari dulu saya inginkan. Gimana? Sekarang kita pulang sama-sama? Bukan sekarang, tapi besok. Sekarang sebaiknya kamu tinggalin saya sendirian, atau saya teriak panggil satpam. Oke. Yes. Apa gue bilang? Ngadepin cewek itu kita mesti sabar, tapi juga tegas. Kalau perlu rada-rada keras. Nah, kalau soal pakai belagu nggak mau sih udah biasa. Tapi yang penting kan akhirnya jatuh juga. Itu mah nggak penting, Dit. Yang lebih penting lagi kelanjutannya, ya nggak? Itu baru tuh. Tahu nggak lo? Dia udah undang gue ke rumahnya. Bohong. Gue nggak percaya. Pokoknya ntar malam lo lihat aja sendiri. Takut. Saya bahagia sekali. Sebetulnya sudah lama saya memimpikan yang seperti ini. Sebenarnya siapa sih nama kamu? Oh, gila. Lupa. Kenalkan. Nama saya Aditya. Kamu boleh panggil saya Adit. Saya mengajak kamu kemari sebenarnya untuk saya kenalkan dengan calon suami saya. Hei, siapapun kamu, peduli setan bocah ingusan dari mana, kamu jangan coba-coba mengganggu calon istriku. Aku punya banyak teman yang ada tersebar di mana-mana yang bisa memata-mati kemanapun kamu pergi. Kalau kamu masih berani mengganggu si Ratna, aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan kekerasan. Ngerti? Iya bang. Iya. Sekarang pergi sana. Ya. Macam-macam. Aduh, makasih loh Mas sudah dibantuin.
Gimana gimana? Gimana? Yang mesra? Dia malu. Mas? Mas Aditya? Mas? Ratna, sarapan dulu. Gak sempet, Mah. Mau pergi jam berapa sih kamu? Sampai kantor, pintu gerbangnya juga belum dibuka. Biarkan sajalah dia berangkat pagi-pagi daripada nanti kena macet. Tapi wawancaranya juga nggak persis jam 8 kan? Wawancara apa lagi? Anak kita itu sudah positif diterima. Hari ini kan hari pertama dia kerja. Tapi bukan berarti hari ke-10 boleh kena mah kan? Bikinkan saja roti lapis biar dia makan di bis. Gak usah deh, kayak anak sekolahan aja. Tempat kamu kerja sekarang bukan di plaza pertokoan lagi, Ratna. Nggak gampang cari kantin di sana. Papa, mulai besok Rata janji deh sarapan di rumah ya. Rata pergi dulu ya. Ma. Rata pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ini Mama, kayak Ratna mau jadi TKW ke Arab aja. Pakai ditangisin segala. Kenapa kamu yang mesti kerja keras? Papa sih terlalu cepat pensiun. Udah dong, Ma. Yang penting sekarang Mama doain Ratna. Ya? Ratna pergi dulu. Beruntung Ratna dapat pekerjaan bagus. Jarang-jarang anak lulusan SMA dapat begitu saja diterima di perusahaan sebesar itu. Apa saja sih Pak kegiatannya kantor itu? Macem-macem. Tapi perusahaan induknya bergerak di bidang pelayanan hukum. Buat apa nih, Ma? Ya ampun. Mbak, Maaf. Pak Jimmy sudah datang? Mbak Ratna ya? Iya. Ratna sudah datang, Pak? Ya. Langsung saja, Mbak. Pak Jimmy biasa datang pagi-pagi sekali. Pak Mahmud, setiap hari kita akan bertemu. Silakan. Masuk. Ya, silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Jimmy. Ratna. Silakan duduk. Saya bukan tipe orang yang senang suasana formal. Sehari-hari kita sudah bekerja keras. Kalau masih ditambah dengan formil-formilan, kelelahan kita akan berlipat ganda. Ratna Maulana, betul ya? Iya. Menyusul surat panggilan yang saya kirimkan pada Ratna, mulai hari ini
Ratna bekerja sebagai sekretaris saya. Nanti Ratna akan menempati meja di sebelah sana. Saya bukan bermaksud mengajari, sebab saya yakin Ratna sudah tahu tugas-tugas seorang sekretaris. Tapi ada baiknya juga saya tekankan sekali lagi bahwa tugas terpenting Ratna ialah mencatat, menyusun, dan mengingatkan jadwal kegiatan saya. Maaf, Pak. Tapi apa ini bukan kekeliruan? Maksudnya? Setahu saya diterima sebagai tenaga administrasi sesuai dengan lamaran saya. Soalnya pendidikan terakhir saya hanya SMA dan pendidikan sekretaris saya hanya saya peroleh lewat kursus 6 bulanan. Saya tahu, semua data-data kamu ada di depan saya sekarang. 3 kali saya mempunyai sekretaris lulusan akademi sekretaris. Dan semuanya tidak pernah cocok dengan saya. Saya nggak tahu, apa mereka yang kelewat pintar atau saya yang terlalu bodoh untuk mengikuti kehebatan mereka. Atau malah sebaliknya. Tapi yang jelas akhirnya saya memutuskan untuk memilih seorang pengganti lulusan SMA. Saya sendiri yang akan mendidiknya. Dan itu baru saja mulai saya lakukan. Ada masalah? Ratna tidak diterima sebagai tenaga administrasi, tapi justru sebagai sekretaris. Nih, tadi Ratna diberi buku-buku dan dikira tentang akademi sekretaris. Dan Ratna juga diajari bagaimana menggunakan komputer yang canggih dan program-program yang belum pernah Ratna pelajari waktu masih kursus dulu. Dan Papa Mama boleh nggak percaya. Tadi seharian Pak Jimmy praktis meluangkan waktunya khusus untuk Ratna. Oh, jangan-jangan dia memang ditunjuk oleh direksi untuk melatih kamu. Papa gimana sih? Pak Jimmy itu justru sebagai presiden direkturnya. Yang penting jangan lupa mengucap syukur atas karunia yang tidak terduga ini. Di samping itu, ada baiknya juga untuk bersikap waspada. Pak, kenapa sih Papa selalu melihat persoalan itu dari segi negatif? Tuhan memberi cobaan bukan cuma kepada orang yang kesusahan, tapi juga kepada mereka yang terlalu banyak menerima kesenangan. Kamu harus terbiasa bersantap dalam acara à la carte seperti ini. Suatu saat akan bermanfaat buat kamu. Saya akan mengajak kamu ke tempat-tempat seperti ini sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Sampai kamu benar-benar bisa menikmatinya. Memangnya menurut Bapak, sekarang saya tidak menikmati? Itu cuman kamu yang tahu. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa seburuk-buruknya makan di rumah jauh lebih baik daripada makan di luar. Setelah besar saya baru sadar bahwa ajaran itu sama sekali nggak ada kaitannya sama ilmu gizi atau kesehatan. Tapi justru semata-mata hanya teknik untuk penghematan anggaran rumah tangga. Sekarang masih ada? Maksud Bapak? Kedua orang tua kamu masih ada? Oh, masih. Kerja di mana? Ayah saya kerja di Departemen Pertanian, tapi sekarang sudah pensiun. Ibu? Ibu rumah tangga. Kenapa kamu tersenyum? Ibu dan bapak saya berharap saya cepat-cepat jadi ibu rumah tangga. Mereka tidak salah. Saya rasa itu juga bukan perkara yang sulit buat kamu. Bagi saya justru sebaliknya. Kenapa? Kamu adalah tipe wanita yang punya potensi untuk digila-gilai kaum pria. Bapak, Saya serius.
Kamu adalah tipe wanita yang punya potensi untuk digila-gilai kaum pria. Belum tidur kamu? Belum, Mah. Ada masalah? Enggak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.